Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom saudara-saudara. Selamat hari Natal untuk kita semua, Merry Christmas. Saudara mungkin boleh sampaikan dulu ke kanan kiri, belakang, depan, Merry Christmas. Gitu ya. Merry Christmas. Saudara, saya berdoa kiranya sukacita Natal, damai sejahtera dari Tuhan boleh memenuhi setiap kita pada saat ini. Amin, saudara. Setiap kita yang datang beribadah kepada Tuhan saat ini, setelah pulang dari tempat ini, saya berharap kita adalah menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin dilimpahi oleh kasih, oleh sukacita daripada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saat ini yang siap beribadah, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Jemaat yang mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memimpin setiap kita yang beribadah saat ini, menyertai jalannya ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini adalah hari Minggu terakhir kita di tahun 2022 dan bertepatan pada hari ini juga tanggal 25 Desember yang kita dan seluruh dunia rayakan dan peringati. Ini adalah hari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Pada Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Mari kita bersorak-sorai dengan penuh sukacita untuk menyambut Sang Juru Selamat kita. Mari kita nyanyikan Kita Surga Bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Jemaat saya undang untuk bangkit. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita ulangi refnya dengan setengah suara. Mari kita katakan, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. berikan tepuk tangan untuk Yesus Kristus.
kekal, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami mengucapkan puji dan syukur kami atas semua anugerah dan rahmat-Mu di sepanjang hidup kami sampai hari ini Tuhan, di sepanjang tahun ini. Tuhan, kami pada hari ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Tepat pada tanggal 25 Desember ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami juga berdoa, berkatilah kami, berilah kami hati yang rindu akan memuji nama-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, bersujud untuk meninggikan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa juga untuk ibadah-ibadah Natal yang akan dilaksanakan pada hari ini Tuhan, baik di tempat ini maupun di luaran sana Tuhan, agar semua hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi Tuhan. Terlebih pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan. Berilah kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhir, agar dapat berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua doa kami ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Amin. Kita masih berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih bersemangat bersorak memuji Tuhan? Masih dong. Mari kita sembah dan puji Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dengan sukacita. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita angkat lagu ini sekali lagi. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang
puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mari kita sambut Sang Juru Selamat kita, penasehat ajaib, Allah yang kekal dan perkasa, Raja Damai. Kita angkat satu lagu pujian, Seorang Anak Telah Lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan, sambutlah Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat
lagi kita akan menyaksikan video persembahan pujian ciptaan dari Saudara Andrew. Saya persilakan Saudara Andrew untuk menyampaikan sepatah dua patah terlebih dahulu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan dan kepada Gereja BSS Medan yang sudah mengizinkan saya untuk mempersembahkan lagu Natal. Firman Tuhan dalam Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mengingat khotbah Natal gabungan tempo yang lalu, yang membedakan orang-orang Majus dan orang-orang Israel adalah excited, keinginan atau kerinduan mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya pada malam Natal ini, pada hari Natal ini, kita dengan rasa kerinduan sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Terakhir, Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 22 ayat 16, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu, bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Saya persembahkan lagu Natal ini dengan judul Sang Bintang Timur. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu yang mulia menjadi manusia, Bapakku yang di surga, karuniakan putra mahkotanya, Kau sang bintang timur yang menerangiku, tuntun jalanku kepadamu. Kau sang bintang timur yang menerangiku, kini ku datang untuk menyembahmu. Emas, kemenyan, dan nur kan ku berikan untuk rajaku. Janji-Mu yang sempurna menebus manusia, Bapakku yang di surga, Dia relakan putra mahkotanya, Kau sang bintang timur
Rajaku. Mari kita boleh berikan tepuk tangan meriah pada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Puji nama Tuhan, Tuhan yang memberikan ilham, Tuhan yang memberikan talenta yang baik kepada saudara Andrew yang boleh menciptakan pujian yang indah ini. Saudara benar ya bahwa Tuhan adalah sang bintang timur yang telah mendatang ke dalam dunia ini yang akan terus menerangi hati setiap kita. Mari saudara-saudara sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memilih datang ke dalam dunia ini untuk mencari kami yang hilang, untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami. Kami hidup di dunia yang penuh dengan gelap, gelap sekali. Tapi kami sudah bisa melihat ada bintang, ada terang Tuhan yang menerangi kami. Yang menuntun jalan kami setapak demi setapak. Kami tidak takut tersesat lagi. Karena ada Tuhan sendiri yang menuntun jalan kami. Tuhan membawa kami kepada Engkau. Kami punya harapan. Kami mempunyai masa depan yang cerah. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Dan terang bagi jalan-jalan kami. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu agar menyampaikan apapun yang menjadi isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, ini hari yang spesial sekali. Karena ini kayak jarang sekali saudara ya. Natal itu tepat di hari Minggu gitu ya. Ini sesuatu yang spesial sekali saudara. Dan kita mengawali hari Natal ini saudara, kita dengan datang ke gereja untuk beribadah. Kita mengawali ya dengan kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini sesuatu yang sangat baik sekali saudara untuk kehidupan setiap kita. Saudara, tema kita hari ini adalah the greatest gift. Hadiah terbesar saudara. Hadiah terbesar. The greatest gift. Nah saudara, kalau ngomong-ngomong tentang hadiah saudara ya. Kalau biasa anak-anak ya saudara, apa yang menjadi keinginanmu, hadiah Natal apa yang kamu pengen? Ya biasanya macam-macam gitu ya. Ya kalau yang paling kecil mungkin bilangnya pengen makan coklat gitu kan. Pengen makan permen, atau kalau yang udah agak besar dikit ya pengen dibeliin baju baru ya kan. Pengen dibeliin apa? Tas baru gitu ya, dan sebagainya, atau handphone baru. Ya. Saudara, tapi kalau dengan usia-usia kita yang produktif seperti ini, saudara, usia-usia kita yang sudah besar, yang sudah bekerja, apa sih sebenarnya yang menjadi hadiah Natal yang paling kita harapkan? Halo, saudara. Apa, saudara, kira-kira hadiah Natal yang sangat kita harapkan, saudara? Wah, ini macam-macam, saudara ya. Saudara, saya teringat Messi, saudara ya. Lionel Messi, timnas Argentina. Saudara, tadi pagi saya coba scroll, lihat di Instagram, saudara. Dia posting gitu ya, bahwa yang bukan Lionel Messi yang postingnya, tetapi timnas Argentina itu akun Instagramnya posting bahwa menjadi hadiah mereka di hari Natal ini adalah trofi Piala Dunia itu. Itu yang menjadi hadiah Natal katanya dari Tuhan Yesus kepada mereka, saudara. Nah, saudara, kalau kita, saudara, kira-kira apa yang kita harapkan dari Tuhan coba untuk hadiah Natal ini? Saudara, mungkin barangkali orang akan bilang ini, saudara. Halo? Benar nggak saudara? Halo, nggak usah bohong saudara, jujur. Benar nggak saudara? Ketika ini saudara, tiba-tiba saudara mendapatkan ini, saudara akan mengatakan, Tuhan ini adalah hadiah terbesar buat saya. Betul tidak saudara? Wah, karena di gereja jadi, ya mungkin ngomongnya agak paise gitu ya. Tapi kalau setelah selesai gereja, iya benar memang ini. Saudara, kebanyakan orang memang akan mengatakan bahwa iya, money, berkat ini adalah hadiah terindah, terbesar dari Tuhan kepada setiap kita, begitu ya. Nah, tapi saudara tentu kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus mengerti saudara bahwa hadiah terbesar bukanlah ini saudara ya. Puji Tuhan kalau misalnya kita boleh diberkati Tuhan dalam bulan ini mendapatkan uang, saudara, puji Tuhan. Tapi harus ingat saudara bahwa ini bukanlah hadiah yang terbesar. Tapi saudara bayangkan saja saudara. Bayangkan saja saat ini saudara, kita sudah selesai pulang dari tempat ini gitu ya. Ini tiba-tiba saudara ada seorang dermawan. Saudara bayangkan aja. Ada seorang dermawan
yang tiba-tiba dia out of nowhere, dia memberikan kepada saudara uang. Saudara bayangkan aja, ya. Saudara orang itu memberikan saudara uang 1 miliar rupiah. Saudara pikir ini orang penipuan, ini jangan-jangan ada modus apa di belakang. Oh enggak, saudara, itu orang baik. Itu orang latar belakang bersih, memang seorang dermawan, seorang yang hebat, saudara. Dan memang seorang yang ingin membantu saudara. Tiba-tiba setelah selesai dari ibadah ini ada orang itu, ini 1 miliar buat kamu. Saudara, gimana perasaan kita? Yang senang angkat tangan. Wah, yang senang angkat tangan. Yang enggak senang angkat tangan. Yang biasa aja angkat tangan. Saya yakin semua pasti senang, saudara. Saudara, tetapi gini, saudara. Saya ingin kita coba berpikir sejenak mengenai hal ini. Saudara, kira-kira golongan orang seperti apa yang akan sangat senang, yang akan paling senang ketika mendapatkan uang 1 miliar? Coba saudara pikir, kita sama-sama pikir yuk. Kira-kira saudara, golongan orang seperti apa di dunia ini yang ketika mendapatkan 1 miliar dan dia akan senang sekali? Itu golongan orang seperti apa? Coba satu orang jawab saya. Orang apa? Orang yang membutuhkan. Orang apa lagi? Orang membutuhkan. Saudara, saya kasih tahu kepada kita, golongan orang-orang yang akan sangat senang, gitu ya, paling senang ketika boleh mendapatkan 1 miliar adalah golongan orang-orang yang hutang, saudara. Orang-orang yang kalau lagi terlilit hutang, saudara, ketika dia mendapatkan uang 1 miliar cuma-cuma, wah itu dia akan senangnya bukan main. Kemudian golongan orang seperti apa lagi? Orang yang pilot misalnya, dalam perusahaan, dalam bisnisnya. Ketika mendapatkan uang itu, dia senang sekali. Kenapa? Karena bisa dijadikan modal lagi. Gitu ya. Senangnya tuh beda gitu. Siapa lagi? Mungkin pengemis jalanan atau pengamen jalanan. Itu terlebih senang lagi, saudara. Ketika mendapatkan uang seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka memang sedang membutuhkan uang. Saudara, di waktu yang sama, ada seorang yang mungkin dia punya simpanan ya, dia punya simpanan puluhan miliar. Kemudian tiba-tiba ada seorang dermawan memberikan kepada dia 1 miliar. Orang itu senang gak, saudara? Senang, tetapi lebih ke biasa. Halo, benar gak, saudara? Biasa saja. Ini anggap aja sekarang saya punya puluhan miliar, lalu saya diberikan 1 miliar. Oh ya, saya senang aja, tapi ya sebenarnya biasa aja sih. Gitu. Karena penghasilan saya per tahun juga bisa lebih banyak dari itu. Misalnya kayak gitu, saudara ya. Saudara, jadi di sini sebenarnya apa yang bisa kita pelajari, saudara? Ternyata, saudara, seorang akan sangat senang, saudara. Dia akan betul-betul menghargai itu. Dia akan benar-benar sukacita ketika mendapatkan uang itu, ketika dia memang lagi membutuhkan. Saudara. Ketika dia sadar dia butuh, saya butuh itu. Ketika dia mendapatkan itu, dia senangnya bukan main. Saudara, lain kalau dengan orang yang tadi, yang biasa saja. Yang memang dia sudah punya banyak untuk itu, kenapa tiba-tiba disodorin itu, dia akan biasa saja. Senangnya gak sesenang orang yang membutuhkan. Saudara bisa paham sampai sini? Saudara, demikian juga dengan Tuhan, saudara. Saudara, seorang golongan orang-orang seperti apa yang ketika hari Natal itu, orang-orang itu yang paling sukacita. Golongan orang seperti apa, saudara? Adalah orang yang sangat haus akan Tuhan. Orang yang dalam hatinya, I need God. Aku membutuhkan Tuhan. Aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara, golongan orang-orang seperti ini, ketika hari Natal, saudara, memperingati Tuhan Yesus yang datang, dia adalah orang yang paling sukacita. Saudara, lain kalau dengan orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Tuhan mau ada atau tidak, itu gak mempengaruhi hidup saya. Mau Tuhan atau gak ada, semua tetap berjalan lancar kok. Saudara, hari Natal akan menjadi hari yang gak spesial. Akan menjadi hari yang biasa-biasa saja. Nah, saudara, ini yang sebenarnya akan kita renungkan pada hari ini, saudara. Nah, saudara, sepanjang khotbah ini saya ingin kita satu pertanyaan yang kita itu terus tanyakan. Hari ini saya datang beribadah kepada Tuhan. Saya datang dengan perasaan yang membutuhkan Tuhan, enggak? Saya datang dengan hati yang saya rindu, haus akan Tuhan atau tidak? Saudara,
Sepanjang dengar khotbah ini, mari kita terus boleh bertanya pertanyaan ini, saudara. Nah, saudara, mari saat ini saya mau ajak kita sama-sama membuka dari pasal Lukas, saudara, 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Saudara boleh membuka dari Alkitab sendiri, saya akan tampilkan di sini, tetapi mungkin kalau tulisannya agak kecil, buat saudara yang onsite di sini, saudara bisa membaca dari Alkitab saudara. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Baik, saudara kalau udah ketemu, ayo saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri yuk saudara. Kita boleh membaca bagian ini secara bergantian. Saya ayat yang ke-8, saudara 9, demikian sampai yang ke-20. Udah ketemu semua? Perikop LRI memberikan judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, balik ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan pada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, kita baca ayat 20 sama-sama. 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara silakan duduk kembali. Saudara, dari pembacaan Alkitab barusan, saudara, kita menemukan satu keunikan, saudara, terkait siapa yang pertama kali menerima berita Natal. Saudara, pernah nggak sih kita terpikir, saudara, kenapa sih berita Natal itu pertama kali itu malah disampaikan kepada para gembala? Saudara, faktanya begitu, saudara. Saudara, di Israel saat itu, saudara, ada banyak sekali golongan orang. Ya. Ada kaum bangsawan, ya. Ada ahli-ahli Taurat, orang Farisi, Herodes, dan sebagainya. Saudara, tetapi berita Natal itu berita yang begitu luar biasa saat itu, saudara, yang sangat menentukan nasib dunia ini ke depannya. Itu justru pertama kali disampaikan kepada para gembala, saudara. Saudara, gembala ini tugasnya apa? Jaga kambing domba di padang. Dia tugasnya cuma jaga kambing, saudara, jaga domba. Nah, saudara, tentu kita akan bertanya, saudara, kan, saudara, ini menjadi pertanyaan, saudara. Mengapa sih berita Natal pertama kali disampaikan kepada mereka? Nah, saudara, sebelum kita sampai ke pertanyaan ini, kita harus tanya dulu ini, saudara. Siapa sih para gembala itu? Nah, saudara, saya mau ajak kita sama-sama lihat, saudara. Siapa sih para gembala itu, saudara? Gembala itu adalah orang-orang yang dipandang rendah dan hina oleh masyarakat. Saat itu mereka dianggap itu kelas buangan, kaum buangan itu. Gitu ya. Lalu mereka itu juga dilihat itu rendah secara pendidikan dan moral. Secara pendidikan memang itu tidak tinggi itu, saudara. Moralnya juga dinilai oleh masyarakat, kurang ini. Gitu ya. So, jadi ini orang-orang yang memang tidak dipandang di masyarakat itu.
Kemudian saudara, para gembala ini juga adalah kehidupan mereka tuh diwarnai dengan kecemasan dan ketakutan. Nah saudara bayangkan, mereka tiap hari itu harus jaga kambing domba. Itu bukan cuma hari siang. Saudara. Ini gak kenal jam kerja saudara. Ini 24 jam dia harus jaga terus nih gitu loh. Dia tidurnya tuh curi-curi waktu tidur. Di tengah-tengah tidurnya itu pun tiba-tiba kalau dia telinganya harus peka nih. Gitu ya, dengar ada erangan dari binatang buas, dia harus bangun itu. Karena kalau tiba-tiba itu dombanya diterkam satu, itu bisa mempengaruhi pendapatannya selanjutnya. Bisa dipecat pula dia nanti. Nah saudara, karena itu hidup para gembala ini juga tidak memiliki masa depan yang jelas saudara. Karena mereka memang gak berpendidikan. Saudara, mereka ini adalah seorang yang gak bisa berharap saudara. Mereka ini seorang yang gak punya masa depan. Gitu. Lalu juga mereka dibuang. Mereka kalau gak kerja ini, mereka gak ada pekerjaan lagi. Saudara. Nah saudara, ini kira-kira konteks para gembala. Saudara. Nah sekarang kita udah mengerti ya, udah tahu ya. Para gembala adalah orang-orang yang seperti ini. Saudara. Nah kita kembali bertanya saudara. Kenapa berita Natal pertama kali justru disampaikan kepada para gembala? Kenapa malahan berita Natal yang sangat menentukan nasib manusia sepanjang abad itu disampaikan pertama kali kepada para gembala, saudara? Nah, saudara, untuk melihat jawaban ini, saudara, kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan, beberapa ayat Alkitab yang terpencar di beberapa Injil Lukas, saudara. Nah, saudara, kita akan lihat, saudara. Kita akan lihat, saudara, ini masih di dalam Injil yang sama. Saudara, Lukas 1:48a dikatakan begini, sebab dia telah, Tuhan maksudnya ya, sebab Tuhan telah memperhatikan yang saya kasih kuning. Sama-sama katakan, 1, 2, 3, kerendahan hambanya. Ternyata saudara, Tuhan memperhatikan kerendahan saudara, hambanya. Lalu lanjut saudara, 1 ayat 52a, dikatakan juga bahwa Tuhan, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan yang kuning. 1, 2, 3. Meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi Tuhan, dia akan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan dia akan meninggikan orang-orang yang rendah. Dikatakan begitu. Lanjut saudara. Saudara, di sini adalah disebutkan tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Kita baca lagi, saudara, dari 18 sampai 19. Sama-sama saudara, 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, Tuhan Yesus itu, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah saudara, saya ini kan cukup mendalami Injil ini. Saya tuh terus menggali. Awal-awal saya menggali. Kenapa seakan-akan gitu ya. Di dalam kitab Injil. Saudara, ini sebenarnya bukan cuma Injil Lukas. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saudara kalau baca. Kok kelihatannya Tuhan itu lebih mengglorifikasi orang-orang yang rendah. Kok kelihatannya Tuhan lebih mengglorifikasi, lebih memuliakan, lebih meninggikan orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang dianggap terbuang itu. Saudara, seperti itu. Saudara kalau lihat coba, Tuhan Yesus duduk makan bukan sama ahli-ahli Taurat, saudara. Tuhan Yesus duduk makan sama siapa? Orang-orang berdosa, pemungut cukai. Orang-orang yang mungkin kita anggap ini orang disisihkan, tapi Tuhan Yesus justru makan sama mereka, saudara. Dia cari orang-orang yang kayak gitu. Saudara, kenapa? Pernah gak terpikir seperti itu, saudara? Saudara, ini fakta, saudara. Tuhan Yesus kehadirannya seperti itu, saudara. Saudara, kenapa? Saudara, karena apa, saudara? Karena orang-orang demikian adalah orang-orang yang dia tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa dibanggakan lagi di dalam hidupnya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai masa depan, sehingga mereka mengharapkan harapan, mereka mengharapkan masa depan dari sesuatu yang ilahi, dari Tuhan. Mereka tidak bisa berjuang untuk diri mereka sendiri, mereka membutuhkan ada Tuhan yang boleh menolong mereka. Jadi saudara, kenapa Tuhan lebih mencari orang-orang seperti itu? Karena mereka membutuhkan Tuhan, saudara. Mereka membutuhkan Tuhan.
Saudara lain, saudara, kalau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Raja Herodes, kaum bangsawan. Kenapa mereka susah sekali ada perasaan membutuhkan Tuhan? Kenapa, saudara? Karena mereka sudah punya. Mereka sudah punya apa yang menjadi cita-cita mereka. Mereka sudah punya itu harta, mereka sudah punya itu posisi, mereka sudah punya itu semua. Sehingga kenapa ketika mereka mendengar itu berita Natal, itu biasa saja. Makanya ahli Taurat itu, saudara, ya, ketika dia mendengarkan Herodes, saudara, mendengarkan Tuhan Yesus itu lahir, dia malah terancam posisinya, begitu ya. Ahli-ahli Taurat ketika dengar biasa saja, nggak ada yang spesial di sana. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki banyak hal. Nah, saudara, itu. Sedangkan kalau orang-orang gembala tadi, itu adalah perwakilan dari orang-orang kalangan miskin, buta, orang-orang yang dianggap hina oleh masyarakat. Mereka tidak punya apa-apa. Sehingga mereka begitu mendapatkan kabar baik dari sesuatu yang ilahi, dari surga, dari Tuhan, mereka akan sangat menghargainya. Saudara, mereka akan sangat menghargainya, saudara. Nah, saudara, oleh karena itu, saudara, benar sekali perkataan ini, saudara. Saudara, Natal itu hanya menjadi hadiah terbesar bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Saudara, tema kita adalah hadiah terbesar, saudara. Saudara, Natal itu baru menjadi hadiah terbesar kalau bagi orang-orang yang memang dia membutuhkan Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, Natal ini numpang lewat. Natal ini benar-benar numpang lewat, saudara. Bukan hadiah terbesar itu, saudara. Nah, saudara, kita akan lanjut lagi. Saudara. Nah, kita sekarang akan lihat, saudara. Saudara, kita itu tidak boleh salah paham. Kita jangan salah paham, saudara, bahwa kok kelihatannya Tuhan Yesus ya, itu hanya membela orang-orang miskin, orang-orang rendah, tapi kepada orang-orang yang mungkin golongan lebih tinggi Tuhan Yesus tolak. Saudara, bukan itu poinnya. Gitu ya. Bukan itu perbedaannya. Yang menjadi titik perbedaannya itu apa? Adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan dengan orang-orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Oh, saudara, saya dalam hidup, dalam pengalaman pelayanan saya, saudara, saya menemukan kok, saudara, orang-orang yang mempunyai, yang punya posisi, yang punya harta, mereka membutuhkan Tuhan juga. Saudara, banyak, saudara. Dan saya kasih contoh. Saya teringat. Saya waktu pelayanan di Kalimantan, saudara, ya, pelayanan 2 bulan waktu itu di Kalimantan. Saudara, ada kesempatan saya mendengarkan kesaksian dari seorang bisnismen. Dia tuh punya usaha tambang batu bara. Ini seorang yang sangat direspek, saudara. Saudara, dalam kesaksian itu, saudara, dia sampaikan, ya banyak hal yang disampaikan, saudara. Tapi salah satu hal yang saya ingat sekali yang dia katakan, saudara, saya udah tuliskan di sini, saudara. Saudara, ini kira-kira dia ngomong seperti ini, saudara, di dalam kesaksiannya. Saya tidak akan pernah melihat diri saya orang hebat. Karena semua yang saya miliki hanyalah titipan Tuhan. Sebaliknya saya terus beranggapan diri saya ini kurang. Bukan kurang materi, tapi kurang secara kerohanian. Saya tidak mau kaya materi, tapi miskin rohani. Saudara, kalimat terakhirnya itu, saudara. Saya tidak mau kaya materi, tetapi miskin rohani, saudara. Saudara, ini seorang yang memang terkenal sebagai seorang yang sangat baik, yang cinta Tuhan, suka melayani Tuhan, saudara. Saudara, saya begitu mendengar kalimat ini, saudara. Saya tuh langsung tersenyum saat itu. Langsung tersenyum. Otomatis tersenyum, saudara. Dan berdecak kagum gitu, saudara. Saudara, ini orang yang hebat, saudara. Saudara, orang yang kalau sudah mempunyai segala dalam hidup ini, tetapi yang masih memiliki hati, I need God. Ini baru orang mantap, saudara. Ini orang hebat. Ini orang hebat, saudara. Saudara, saya langsung tersenyum, saudara. Saya langsung tersenyum. Saudara, jadi di sini sebenarnya apa? Membuktikan bahwa tidak semuanya, saudara, bahwa orang miskin, orang kalangan rendah itu pasti membutuhkan, sedangkan yang sebaliknya tidak membutuhkan, enggak. Saudara, ini sebenarnya adalah berbicara tentang bagaimana kita menyadari diri kita.
kesadaran terhadap diri kita ini penting sekali, saudara, terhadap kerohanian kita. Dosen saya, Pendeta Rahmiati, suka mengatakan, sebagai orang Kristen, kita itu harus bisa kenal Tuhan, kenal diri, dan sadar diri. Saudara, kita orang Kristen tuh harus sadar diri. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita tidak sadar diri. Akhirnya jadi tidak tahu diri, saudara. Saudara, kita orang Kristen, saudara, kita ini siapa sih, saudara, di hadapan Tuhan? Kita ini adalah orang berdosa, saudara. Kita harus mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang kemudian membutuhkan Tuhan. Hidup kita tidak bisa terlepas dari ada kesalahan. Saya adalah orang yang lemah. Saya adalah orang yang tidak berdaya jikalau saya tanpa Tuhan. Saya baru kuat, saya baru menjadi mampu, saya baru bisa melakukan ini dan itu kalau ada Tuhan Yesus di sisi saya. Kalau tidak ada Tuhan Yesus di keluarga saya nggak bisa jadi kepala keluarga yang baik. Saya nggak bisa mendidik anak-anak dengan baik tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan di dalam pekerjaan saya tidak mampu, saya nggak bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu setiap pagi sebelum saya bekerja, saya akan terus berdoa sama Tuhan. Saya akan mengandalkan Tuhan. Saya mohon Tuhan memimpin langkah saya. Saya akan membaca firman Tuhan menjadi petunjuk hidup saya. Saudara, inilah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Nah, saudara, sekarang saya akan katakan pada kita, saudara. Saudara lihat, ciri-ciri orang yang tidak membutuhkan Tuhan itu seperti apa? Ini, saudara. Jadi, saudara, semoga ini tidak ada di antara kita, saudara ya. Saudara, ciri-ciri orang tidak membutuhkan Tuhan itu gini, saudara. Orang yang melihat dirinya selalu benar dan tidak ada salah. Nah, saudara, ini kalau orang yang melihat diri selalu benar dan tidak ada salah, hati-hati, saudara. Gitu ya. Ini pasti udah tidak membutuhkan Tuhan nih orang yang seperti ini, saudara. Yang kedua juga sama, saudara. Orang melihat dirinya sudah hebat dan mampu tanpa Tuhan. Nah, saudara, dua ini adalah ciri-ciri orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Sebaliknya, ciri-ciri orang yang membutuhkan Tuhan adalah ini, saudara. Orang yang sadar dirinya merupakan orang berdosa, yang saya katakan tadi, yang tidak luput dari kesalahan. Orang yang sadar dirinya adalah orang yang tidak berdaya tanpa Tuhan. Orang yang sadar bahwa semua yang diperoleh dalam hidup itu adalah dari Tuhan. Saudara, kalau kita adalah orang-orang seperti ini, saudara, saya pastikan saudara membutuhkan Tuhan saat ini. Saudara datang ke gereja saat ini, saudara adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Amin, saudara. Saudara yang membutuhkan Tuhan sih, boleh coba angkat tangan, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudara, saya mau katakan pada kita, saudara. Kabar baik. Injil itu kan kabar baik, saudara. Hanya akan jadi kabar baik bagi orang yang sadar ada kabar buruk dalam hidupnya. Masuk akal nggak, saudara? Halo, masuk akal nggak ini? Saudara, kita baru akan benar-benar menghargai itu kabar baik, saudara, kalau kita sadar ada kabar buruk dalam hidup kita. Saudara, pasien AIDS, saudara. Saudara tahu penyakit AIDS, HIV, AIDS, tahu kan AIDS, saudara? Saudara, pasien AIDS itu, saudara, anggap aja sekarang ya, tiba-tiba ada obat suntik. Sekali suntik, AIDS-nya langsung sembuh. Nah, sebenarnya belum ada itu ya. Ya tahu ya, Dokter Mutiara mungkin kalau mendengar, apakah ada nggak ya sekali suntik AIDS langsung sembuh? Kok rasanya belum ada itu ya. Tapi anggap aja ada, saudara. Penyakit yang sangat tidak mudah disembuhkan itu, tapi dengan sekali suntik langsung sembuh. Anggap aja seperti itu. Saudara, untuk orang yang terkena penyakit AIDS, mereka senang nggak? Halo, mereka senang nggak? Kenapa senang? Karena mereka sadar mereka lagi kena AIDS. Dan ketika ada obat suntik itu, yang sekali suntik sembuh, dia akan lihat ini adalah benar-benar kabar baik nih. Tapi bagi setiap kita yang duduk di tempat ini, setelah mendengar kabar ada suntik ya obat, sekali suntik AIDS langsung sembuh, saudara senang nggak? Halo, saudara senang? Senang, tapi senangnya lebih ke kadar yang biasa-biasa saja. Ya senang sih, tapi yang gak sesenang itu. Benar gak, saudara? Karena saudara tidak kena AIDS. Ya kan? Saudara, tapi kalau saudara, kalau misalnya terkena itu AIDS, saudara, amit-amit, saudara ya. Dan ada suntik seperti itu, saudara bakal senang bukan main, saudara. Saudara, demikian juga dengan kerohanian. Kalau kita sadar kita adalah seorang yang berdosa, kalau kita sadar kita adalah seorang yang lemah, orang yang tidak berdaya tanpa Tuhan. Dan ketika datang Tuhan Yesus menghampiri kita, ada hari Natal, saudara, kita akan senangnya bukan main.
Karena sekarang ada penolong saya, ada juru selamat dalam hidup saya. Saudara, jadi kabar baik itu baru menjadi kabar baik kalau kita sadar diri kita sedang ada kabar buruk di dalam hidup kita. Demikian juga saudara, makanya Injil hanya akan jadi kabar baik bagi orang yang sadar dirinya berdosa dan membutuhkan Tuhan. Demikian juga Natal hanya akan jadi kabar baik buat orang yang sadar dirinya lemah, tidak berdaya dan butuh Tuhan. Sama-sama katakan saudara, 1, 2, 3. Natal hanya akan jadi kabar baik buat orang yang sadar dirinya itu lemah, tidak berdaya dan butuh Tuhan. Saudaraku, kepada orang-orang yang merasa dirinya hebat, saudara yang tidak butuh Tuhan, saudara, Natal itu benar-benar hanyalah sebuah klise, saudara. Dan itu tidak ada maknanya sama sekali, saudara. Tapi bagi saudara yang hari ini, dan tadi saudara angkat tangan di hari Natal katakan, yes, contoh, saya butuhkan Tuhan ini. Saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah saudara, maka Natal adalah hadiah terbesar buat saudara. Tuhan memberikan hadiah ini kepada setiap kita. Kepada saudara-saudara yang membutuhkan Tuhan. Saudara, karena Natal itu artinya apa? Kehadiran Tuhan Yesus yang membawa damai sejahtera. Saudara, malaikat-malaikat itu bernyanyi demikian saudara. Tadi yang kita baca di Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dikatakan tuh kepada para gembala yang tidak punya harapan hidup lagi. Dikatakan tuh kepada para gembala yang gak punya masa depan saudara. Yang membutuhkan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus ingin katakan bahwa sekarang waktunya. Aku akan datang, aku sudah datang, aku akan memberikan damai sejahtera kepada kamu. Kamu yang gak punya pengharapan, aku berikan pengharapan. Kamu yang gak punya masa depan, aku berikan masa depan. Jadi saudara, Natal itu artinya apa saudara? Natal itu artinya Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus hadir berikan peace, damai. Dia datang, dia berikan, Tuhan Yesus hadir berikan pengharapan. Tuhan Yesus hadir berikan masa depan. Tuhan Yesus hadir berikan keselamatan kekal. Tuhan Yesus hadir dalam setiap aspek hidup kita, saudara. Tuhan Yesus hadir memimpin setiap langkah kita. Amin, saudara. Saudara, rindu hal ini terjadi dalam hidup kita, saudara. Saudara, jadi Natal, hadiah terbesar saat Natal adalah Tuhan Yesus Kristus yang hadir. Bukan baju baru, bukan waktu makan-makan, bukan waktu jalan-jalan, atau bukan waktu mendapatkan uang. Coba sama-sama katakan, saya rindu Tuhan Yesus hadir dalam hidup saya. 1, 2, 3. Saya rindu Tuhan Yesus hadir dalam hidup saya. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga rumah tangga saudara, apa yang terjadi? Saudara bayangkan Tuhan Yesus hadir dalam relasi pernikahan saudara. Saudara, Tuhan Yesus hadir ketika saudara mengajari anak-anak, mendidik anak-anak saudara. Tuhan Yesus hadir ketika saudara sedang bingung pekerjaan ini bagaimana ini. Bagaimana kok banyak jalan tertutup, tapi Tuhan Yesus hadir. Saudara, ketika dia hadir sesuatu akan berbeda. Akan jadi berbeda saudara. Ketika ada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hadir saudara-saudaraku. Nah saudara, karena itu saudara, gembala-gembala ketika sudah mendengarkan berita Natal ini, dan ketika para gembala itu sudah melihat langsung bayi Yesus itu, saudara, responnya itu ayat yang ke-20, saudara. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka ketika mendapatkan kabar Natal itu, mereka tidak pulang dengan biasa-biasa saja. Saudara, tapi mereka pulang dengan mereka memuji. Saudara, saya bayangkan raut muka mereka yang tadinya penuh dengan kecemasan, takut, gak punya masa depan hidup ini. Tapi ketika mereka lihat bayi Yesus, mendengar kabar Natal, mereka langsung bergirang, saudara. Senyum langsung, ketawa, bersorak, saudara. Mereka memuji, nyanyi mereka, saudara, memuliakan Allah. Nah, saudara, ini harusnya terjadi juga kepada orang-orang Kristen. Amin. Saudara, setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, setiap kita yang sudah dihampiri oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah datang, hadir dalam hidup kita. Saudara, seharusnya respon kita adalah gimana saudara? Bersuka cita.
Karena itu benar saudara yang Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika, di dalam Filipi, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, meskipun ada badai hidup, meskipun ada masalah yang belum kelar-kelarnya, saudara, tetapi ketika Tuhan Yesus hadir, saudara, itu seharusnya sudah cukup, saudara, membuat kita apa? Membuat kita yakin, membuat kita percaya bahwa saya punya masa depan. Masa depan kita itu bukan cuma dipimpin sampai di dunia ini, tapi sampai ke kekekalan, sampai ke surga sana, saudara. Amin, saudara. Saudara coba, boleh kasih senyum, saya lihat wajah saudara, ya. Saudara, orang-orang Kristen, mukanya itu gimana, saudara? Senyum sukacita, coba kasih sukacita, senyum sukacita kanan kiri. Ya, kasih senyum sukacita dong, ya. Saudara, orang Kristen adalah orang-orang yang meskipun mendapatkan badai dalam hidupnya, dia tak bisa sukacita. Oh, saya sering ketemu kok saudara orang-orang Kristen yang mengalami badai hidup, mengalami masalah yang berat saudara. Tapi dia masih tetap bisa memuji Tuhan, dia masih tetap bisa menyembah Tuhan. Saudara, Paulus juga salah satunya. Ketika dia disiksa di dalam penjara itu apa yang dilakukan? Dia nyanyi saudara. Paulus tuh dia nyanyi saudara. Saya bayangkan kalau ada gitar, dia pakai gitar tuh nyanyi di penjara. Karena kok bisa begitu saudara? Karena Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus hadir. Ketika Tuhan Yesus hadir, semua jadi berbeda, saudara. Amin, saudara. Ini yang kita harapkan, saudara. Dan saudara, ketika saudara memang membutuhkan Tuhan Yesus, I need you. Aku membutuhkan engkau. Saudara, Tuhan Yesus detik ini juga dia langsung hadir dalam hidup kita. Detik ini juga dia langsung hadir dalam hidup saudara. Dan dia memimpin langkah-langkah saudara. Saudara, itulah sebabnya ada Natal. Inilah anugerah terbesar. Inilah hadiah terbesar. Saudara, tapi saudara, ada pertanyaan yang akan terus diajukan kepada setiap kita. Begitu ya. Saudara, ini penting sekali pertanyaan ini, saudara. Yang di awal saya sudah tanyakan kepada kita. Saudara, karena kalau kita salah menjawab pertanyaan ini, itu akan mempengaruhi bagaimana kehidupan kita selanjutnya, saudara. Bagaimana kita memaknai Natal pada hari ini. Nah, saudara, bagaimana perasaan saya? Ya, saudara, perhatikan pertanyaan ini. Bagaimana perasaan saya saat mengetahui Tuhan Yesus hadir dalam hidup saya? Perasaan saudara bagaimana? Saudara, kalau jawabannya adalah biasa saja nih. Kok biasa aja ya? Tuhan Yesus hadir dalam hidupku, ya biasa saja. Saudara, kalau itu jawaban saudara, berarti kemungkinan besar saudara kita itu belum membutuhkan Tuhan. Dan kalau memang kita tidak membutuhkan Tuhan, itu artinya kita merasa Tuhan itu tidak penting di dalam hidup kita. Jika demikian berarti Natal hari ini tidak ada maknanya sama sekali buat kita, saudara. Tapi kalau jawaban saudara adalah, contoh saya senang, saya bahagia. Saya bahagia suka Natal ini. Kenapa bahagia? Karena Tuhan Yesus hadir dalam hidup saya. Berarti saudara memang adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Dan jika demikian, berarti saudara akan bisa memaknai Natal pada hari ini. Hari ini, Natal hari ini benar-benar menjadi spesial sekali buat setiap kita. Dan saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus itu akan memenuhi hati setiap kita. Amin, saudara. Saudara ingat, inilah inti khotbah kita hari ini. Natal hanya menjadi hadiah terbesar bagi orang yang membutuhkan Tuhan. Saya mengundang pemusik untuk boleh maju ke depan. Saudara, pada saat ini, saudara, mari kita dalam meresponi firman Tuhan hari ini, di dalam hari Natal ini. Saudara, mari saya mau ajak kita untuk boleh berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Boleh mengambil waktu di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan Yesus masih menjadi yang paling kita cari dalam hidup kita saat ini? Ingat bahwa Natal bukanlah tentang holiday. Natal bukanlah tentang makan-makan, jalan-jalan.
Tapi Natal adalah tentang Tuhan Yesus yang hadir dalam hidup manusia. Natal adalah hadiah terbesar untuk manusia yang membutuhkan Dia. Biarlah di momen spesial Natal hari ini, saya mau ajak kita boleh kembali berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mengevaluasi, apakah Tuhan Yesus saat ini menjadi yang paling berharga dalam hidup kita. Secara perlahan saudara, saya mau ajak kita nyanyikan pujian ini seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan pada sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu lahir di hatiku. Hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di. Bersama-sama kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Kembali naikkan pujian ini. Seperti palungan, layakkanlah hatiku di hadapan-Mu ya Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Benar ya Tuhan, yang paling berharga di dalam kehidupan kami adalah Engkau sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau dalam kehidupan kami ada yang mungkin kami anggap lebih berharga daripada Tuhan saat ini. Ampuni kami jikalau kami lebih memberhalakan yang lain. Kami memberhalakan yang lain. Kami lebih memuja yang lain daripada memuja Tuhan. Ampuni kami jikalau dalam kehidupan kami lebih mementingkan yang lain. Kami lebih mencari yang lain. Tuhan, kami di nomor sekiankan. Ampuni kami Tuhan. Karena Engkau sangat mengutamakan kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rela meninggalkan tahta-Mu yang di surga. Engkau rela meninggalkan kemuliaan-Mu yang ada di sana di surga untuk datang menjumpai kami, mencari kami yang hilang.
Engkau datang untuk memulihkan keadaan kami. Engkau datang untuk memberikan harapan. Engkau datang untuk memberikan masa depan. Engkau datang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Engkau datang untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Ampuni kami jikalau kami tidak mengasihi Engkau. Dan Tuhan, kami mengucap syukur untuk momen Natal ini kami boleh disadarkan kembali. Adalah satu moment of change. Kami benar-benar ya Tuhan ingin memiliki perasaan yang mencintai Tuhan. Kami ingin memiliki perasaan yang membutuhkan Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami, kalau tanpa Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, apapun menjadi golongan kami pada saat ini, apapun menjadi keadaan kami, apapun menjadi konteks hidup kami saat ini, kami membutuhkan Tuhan. Kami butuh Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan Yesus. Mari yang butuh Tuhan Yesus dengan pelan kita nyanyikan, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Sebab Natal tak. Boleh sambil angkat tangan di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah kepada Dia, kita membutuhkan Dia. Indahnya Natal. Sekali lagi saudara, hanya bersamamu, rasakan seindahnya Natal. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku. Rasakan seindahnya Natal. Hatiku, indahnya Natal. Hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari kita berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Mari bersatu hati kita berdoa. Sungguh Natal menjadi yang paling indah dalam hidup kami. Natallah hadiah terbesar dalam kehidupan kami. Karena Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami. Dan itu sudah sangat lebih dari cukup ya Tuhan. Engkau hadir akan membawa perubahan dalam hidup kami. Dengan Engkau hadir kami tidak takut lagi. Seperti Engkau melalui malaikat katakan pada para gembala, jangan takut. Demikian juga Engkau katakan pada kami saat ini, jangan takut, maka kami tidak akan takut lagi ya Tuhan. Dalam menghadapi hari-hari esok, dalam memasuki tahun 2023, kami tidak takut lagi. Karena Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus hadirlah di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami. Tuhan Yesus hadir di dalam relasi kami satu sama lain. Tuhan Yesus hadir di dalam kesendirian kami. Ketika kami sedang kesepian, Tuhan Yesus hadir. Satu penghiburan, satu kekuatan terbesar untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk Natal. Terima kasih Tuhan untuk hadiah yang terbesar, hadiah yang terindah. Dan biarlah dalam kehidupan kami terus mencari Tuhan. Kami terus membutuhkan Tuhan. Kami mau terus dekat dengan Tuhan. Tangan Tuhan terus terulur pada kami. Dan kami siap untuk memegang tangan Tuhan selalu. Kami ikut kemanapun Kau bawa kami pergi ya Tuhan. Dan kami percaya itu adalah tempat yang terbaik. Itu adalah tempat yang terindah. Kami berserah kepada pimpinan-Mu, kepada tuntunan-Mu dalam langkah hidup setiap kami. Setiap kami percaya, kami punya masa depan, kami punya harapan,
Kami punya kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan berkat, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir dalam hidup kita. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, pada saat ini kita akan kita akan menyaksikan saudara persembahan tarian dari anak-anak sekolah minggu kita. Saya persilakan.
terima kasih untuk persembahan tarian anak-anak dari sekolah minggu. Sungguh penampilan yang luar biasa. Dan terima kasih juga untuk firman yang telah disampaikan oleh Contoh tentang the greatest gift. Beberapa dari kita mungkin ada yang tahu atau ada yang hafal dengan ayat yang akan saya bacakan ini. Yaitu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal adalah anugerah yang terbesar yang pernah kita dapatkan. Akan ada 2 amplop persembahan yang telah tersedia, yaitu amplop orange untuk persembahan rutin dan amplop hitam untuk persembahan diakonia atau persembahan misi. Baiklah, sambil mengumpulkan persembahan, kita naikkan satu pujian Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita angkat lagu ini. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga, bersama paduan suara surga, ku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Katakan sebab Natal. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. telah lahir di hati kami. Lahir di hatiku
hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal. Indahnya Natal di hatiku. Dengan satu suara. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal, Indahnya Natal di hatiku. Katakan indahnya Natal. Indahnya Natal di Sekali lagi, hatiku. indahnya Natal. Indahnya Natal di Hatiku. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati, kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi karena Engkau hadir di dalam kehidupan kami dan itu yang menjadi sukacita terbesar kami, itu yang menjadi hadiah terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh memperingati kedatangan-Mu, kami boleh merayakan kedatangan-Mu ya Tuhan untuk menyelamatkan kami. Yang kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau yang saat ini sudah datang ke dalam dunia, Engkau kini sudah naik ke surga, kami percaya Engkau akan datang yang kedua kalinya. Dan ketika itu adalah hari puncak di mana kami akan celebration bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami yang saat ini hidup menantikan kedatangan-Mu sebagai anak-anak-Mu ini, kami boleh sungguh-sungguh menanti dengan setia. Hidup kami boleh tetap taat setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu mau menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, saat ini Engkau terlebih mengerti apapun yang menjadi keadaan kami pada saat ini. Tapi melalui firman Tuhan yang kami sudah dengar, Tuhan Yesus hadir, biarlah itu yang boleh mengubah hati kami, mengubah perasaan kami. Saat ini barangkali ada di antara jemaat-Mu yang datang dalam keadaan takut, datang dalam keadaan cemas terkait hal-hal yang akan terjadi ke depan. Tapi ya Tuhan, dengan Engkau hadir, Engkau akan mengganti itu dengan sukacita. Engkau akan mengganti ratap dengan tawa. Engkau akan mengganti duka cita menjadi sukacita. Engkau akan mengganti kecemasan dengan kegirangan. Engkau akan memberikan sukacita, damai sejahtera memenuhi hati kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau ada yang sakit pada saat ini, jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh, Tuhan kiranya Engkau yang boleh menyembuhkan. Engkau yang boleh menguatkan, Engkau boleh memakai dokter atau memakai obat-obat untuk dapat menyembuhkan kembali setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dan lemah tubuh. Terima kasih ya Tuhan, saat ini ya Tuhan kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh jemaat Kristiani yang ada di muka bumi ini. Di mana kami bersama-sama merayakan Natal, kami bersama-sama merayakan kedatangan-Mu ya Tuhan, kelahiran-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, biarlah momen hari ini boleh menjadi momen spesial di mana kami benar-benar ingin semakin dekat berjumpa dengan Tuhan. Kami ingin terus hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam keseharian kami. Kami rindu ada pertumbuhan iman, ada pertumbuhan kerohanian di dalam iman jemaat-Mu ya Tuhan, Kristen di seluruh dunia ini. Dan kami rindu juga ya Tuhan, biarlah setiap kami umat Kristiani di seluruh muka bumi, kami boleh menjadi garam dan terang untuk orang-orang di sekitar kami. Kami rindu ya Tuhan, ada semakin banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka boleh percaya, mereka boleh melihat terang Kristus pada hari ini. Dan mereka boleh percaya, mereka boleh ikut Tuhan Yesus dan mereka boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kehidupan bangsa kami di dalam tahun depan. Tahun 2023 sudah masuk dalam tahun politik. Ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan untuk keamanan bangsa kami ke dalam pimpinan-Mu. Tuhan berikan hikmat kepada jajaran pemerintahan kami saat ini. Untuk pihak aparat TNI, Polri, BIN. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberikan mereka hikmat untuk menjaga keamanan. Dan kami sangat rindu ya Tuhan agar ekonomi
negara kami ya Tuhan boleh semakin bertumbuh. Kami rindu ada semakin banyak lapangan kerja yang tercipta. Biarlah angka pengangguran boleh semakin menipis, boleh semakin menurun ya Tuhan. Bahkan boleh mendekati ke angka 0 ya Tuhan di bangsa kami ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa bangsa kami dipimpin oleh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga hadir di dalam bangsa ini. Engkau mengasihi orang-orang yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Jikalau ada orang-orang yang saat ini kehidupan moralnya masih belum baik, biarlah mereka boleh melihat terang Kristus. Mereka boleh percaya kepada Kristus. Ya Tuhan, jikalau ada orang-orang yang saat ini, orang-orang di bangsa kami yang mungkin kehidupannya sedang memiliki pergumulan yang berat ya Tuhan secara ekonomi, kiranya Tuhan Kau yang juga boleh memberikan jalan keluar kepada mereka. Berikanlah hikmat kepada bangsa kami, kepada pemerintah kami ya Tuhan. Kami rindu juga untuk pemerintah kami yang akan datang adalah orang yang benar-benar mencintai bangsa, mencintai rakyat ini ya Tuhan. Biar dalam masa-masa tahun politik ini, sungguh calon-calon yang boleh terpilih adalah calon-calon yang benar-benar mencintai NKRI, calon-calon yang mencintai Pancasila, mencintai bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, di momen Natal ini kami juga mau menyerahkan ya Tuhan untuk para rakyat, orang-orang di luar sana, di zona perang, di mana mereka saat ini merayakan Natal dengan keadaan yang mungkin menderita karena perang. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga memperhatikan mereka. Engkau ada di sisi mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang hadir pada saat ini, itu boleh menjadi sumber penghiburan, boleh menjadi sumber kekuatan buat mereka. Ya Tuhan, kami berdoa, kami mohon, agar kiranya Engkau boleh melembutkan hati para pemimpin bangsa, yang sedang berseteru, yang sedang berperang, agar mereka boleh memikirkan rakyat daripada sekedar memikirkan kepentingan politik, kepentingan pribadi. Ya Tuhan, jamalah hati mereka. Dan kami sangat rindu biarlah di tahun 2023 perang ini boleh dapat disudahi ya Tuhan. Kami rindu bahwa rakyat yang sedang dalam kesusahan karena perang boleh dapat dipulihkan kembali keadaannya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami sebagai jemaat-Mu, kami panjatkan ke hadirat-Mu. Dan inilah persembahan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menerima dan Tuhan boleh memakai untuk kebangunan kerajaan-Mu, perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, mari kita bersama-sama memujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini datang ke hadirat-Mu. Kami sudah menaikkan puji-pujian yang menguatkan iman kami. Puji-pujian sukacita, puji-pujian mengingatkan kami akan kedatangan kehadiran Yesus Kristus dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sedang Kau sampaikan pada kami di momen spesial hari Natal ini. Biarlah ya Tuhan, kami dalam kehidupan kami adalah orang-orang yang terus membutuhkan Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang paling bersukacita ketika Tuhan Yesus sudah hadir dalam hidup kami. Dan mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, kita arahkan hati, pikiran kita kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Allah Putra, Sang Juru Selamat, dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai
kehidupan setiap kita, memimpin langkah kehidupan kita, memberikan sukacita yang kekal, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara persilakan duduk kembali, silakan untuk mengambil waktu teduh terlebih dahulu. Ya. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang mau saya yang akan diwartakan pada saat ini. Sebelumnya selamat hari Minggu, Merry Christmas untuk kita semuanya. Apakah ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir saat ini? Apakah ada saudara? Jikalau ada, silakan bangkit berdiri Ibu, Bapak. Ya, welcome to BCS Medan. Ya, oke, Asyir mungkin bisa dibantu untuk memberikan ini ya. Oke. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, yang belum mempunyai gereja tetap, kami sangat senang jika Bapak Ibu boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami ibadahnya setiap hari Minggu jam 10.30 seperti ini. Oke, saudara, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan bahwa hari Kamis ini kita tidak ada pendalaman Injil, tetapi kita akan switch harinya, kita akan ganti ke hari Sabtu, yaitu waktu Old and New, saudara. Jadi di jam 8 malam tetap sama, jam 8 malam hari Sabtu. Ya saudara ingat tanggal 31 Desember itu, ini udah mau akhir tahun saudara ya, 31 Desember jam 8 malam saudara kita ada doa bersama. Oke, kita doa bersama melalui Zoom saudara, melalui Zoom. Nanti saya akan bagikan link Zoom-nya kepada saudara-saudara. Kemudian mungkin bisa ditayangkan untuk PPT-nya ini. Ya, saudara, tanpa terasa saudara 2022 sudah mau selesai. Minggu depan sudah 1 Januari saudara, 2023. Memang cepat sekali waktu itu berjalan. Saudara, biarlah saudara di awal tahun saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara boleh datang beribadah sama Tuhan. Amin saudara. Saudara mau nggak saudara mengawali tahun 2023 dengan ibadah sama Tuhan? Amin. Amin saudara ya. Karena itu saudara, ayo saudara, mari kita boleh awali tahun 2023 dengan mencari Tuhan, dengan datang kepada Tuhan. Ibadah minggu depan secara onsite saudara, dan juga ditayangkan secara live streaming saudara. Tapi saya mengundang Bapak Ibu Saudara datang, hadir ke dalam gereja untuk beribadah bersama-sama. Demikian saja warta pada saat ini, dan saat ini saya undang kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Mari kita pujikan. We wish you Merry Christmas. Bersama-sama nyanyikan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Dan tahun salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno y felicidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero anno y feliz. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart. We wish. Kasih salam kanan kiri saudara. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Sekali lagi saudara. Happy. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And Happy New Year. And Happy New Year. And a Happy New Year. Saudara, Merry Christmas untuk kita semuanya and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan duduk.